Iya. Udah bisa nggak Allah belajar yang rajin ya? Biar jadi ustazah yang hebat nanti. Iya, amin. Masya Allah, pinternya. Bismillah, Masya Allah. Afifah, peserta kita yang paling kecil. Kayaknya ikut terus Afifah ini. Kemarin. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Izin kita mulai acara kajian kita malam hari ini Ustazah ya. Ya baik, silakan. Para hadirin wal hadirat, saya ucapkan salam untuk kita semua yang hadir pada majelis ta'lim Ilmuddin Ad-Dururi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarramah yang sama-sama kita hormati selaku narasumber kita Al-Ustadzah Mukhlisah Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya muliakan juga dan yang saya hormati para hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun antum semua berada dan dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan darinya. Baik, pada malam hari ini seperti biasa kita mengadakan kajian Ilmuddin Ad-Dururi yang alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan muamalat yang diharamkan, yang malam hari ini kita sampai kepada bagian faedah Ustazah ya, bagian akhir sebelum pasal terakhir daripada bab muamalat. Baik, maka dari itu seperti biasanya selama kajian berlangsung kami harapkan kepada para hadirin wal hadirat untuk tidak membuka mikrofonnya agar menjadikan kajian kita ini berlangsung dengan baik, dan apa yang beliau sampaikan nantinya bisa kita catat dan bisa kita ingat. Siapkan alat tulis semua dan siapkan pendengaran dengan baik. Semoga apa yang beliau jelaskan bisa kita tulis dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya sebagai moderator izin untuk menyampaikan ini semua. Maka dari itu marilah kita mulai kajian ini dan kita serahkan majelis kepada narasumber kita Al-Ustadzah Mukhlisah Falah. Kepada beliau majelis mempersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama. Karena ada orang yang berkesempatan tapi tidak belajar ilmu agama, ada juga yang tidak sehat, maka kita bersyukur kepada Allah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dia, jadi maksud adalah kebaikan besar, banyak kebaikan pada dia, maka orang tersebut diberikan oleh Allah kemudahan dia dalam dimudahkan oleh Allah untuk
orang yang mengajarkan dia ilmu agama. Nah, jadi ciri-ciri orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia mudah dalam belajar ilmu agama. Karena ada orang yang ingin belajar, tapi tidak mudah bagi dia. Maka bersyukur kita jika mudah dalam belajar ilmu agama, mudah dalam orang mengajarkan kita belajar ilmu agama. Baik. Kita mulai pembahasannya pada malam ini, kita sampai ke pembahasan faidah. Faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, la tasihhu qismatu tarikati mayyitin wala bai'u syai'in minha ma lam tuwaffa duyunuhu wa wasayahu wa tukhraju ujratu hajjatin wa umratin in kana alaihi illa ayyuba'a syai'un liqada'i hadhil asya'. Nah, tidak sah hukumnya membagi harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia dan menjualnya sebagiannya selama belum dilunasi hutang-hutangnya. Jadi, orang yang sudah meninggal, hartanya itu tidak boleh dibagikan dulu, tidak boleh dijual dulu sampai dilunasi dulu hutang-hutang orang yang meninggal ini yang belum dibayar. Dan dilaksanakan dulu wasiat-wasiat dia. Dia mungkin berwasiat, karena wasiat itu kan tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiatnya diselesaikan dulu, ditunaikan dulu wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit ini. Nah, jika ada haji, maka keluarkan dulu haji dan umroh dia. Itu tentunya badal. Dia ingin melakukan haji, tidak jadi, sudah meninggal misalkan. Atau mau melakukan umroh, tidak jadi, padahal dia sudah tersedia uang cukup, dia sudah meniatkan, sudah berencanakan untuk pergi. Namun sudah duluan meninggal. Maka ini dituntaskan dulu, nggak boleh dibagikan dulu. Nah, illa ayyuba'a syai'un liqada'i hadhil asya'. Jadi harta peninggalan mayit itu kecuali boleh digunakan jika sebagian dari harta peninggalan mayit ini dijual untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Jadi yang boleh adalah harta si mayit ini dijual untuk menyelesaikan urusan ini, bukan dijual untuk hal yang lain. Jadi tidak boleh menjual hartanya, tidak boleh membagikan harta si mayit sebelum diselesaikan tadi hutang-hutangnya. Jika ada wasiat, selesaikan dulu wasiatnya. Jika ada haji, selesaikan badal hajinya. Nah, boleh dijual untuk apa? Untuk memenuhi ini semua. Kalaupun dijual hanya untuk ini, selebihnya tidak boleh dijual sebelum menyelesaikan ini. Itu ya. Nah, boleh dijual untuk melunasi ini semua, melunasi hutangnya, bayar hajinya. Kalau ada zakat mungkin udah nyampe, dia udah mau bayar zakat. Sudah kena dan udah nisabnya sudah, cuman dia tidak sempat melaksanakannya karena sudah keduluan meninggal misalkan. Maka ini udah ketahuan misalkan ini harta untuk zakat. Itu dibayarkan. Gitu. Gitu ya. Kemudian fattarikatu kamarhunin bidzalika. Jadi harta peninggalan mayit itu seakan tergadai dengan hal-hal tersebut. Seakan tergadai harta peninggalan mayit itu dengan hal-hal yang tadi kewajiban yang sebelum dilaksanakan. Tergadai, artinya tergadai kalau harta seseorang yang dijadikan jaminan kan tidak boleh diapa-apain. Nah, seakan-akan seperti itu, seakan-akan gitu ya. Karakikin jana walau bi'akhdhi daniqin. Seperti halnya juga kasus ini, seorang budak yang melakukan kejahatan bi'akhdhi daniqin, meskipun hanya dengan mengambil 1/4 dirham. La yasihu bai'uhu hatta yu'addiya ma biraqabatihi au ya'dhana al-gharimu fi bai'ihi. Maka tidak sah menjual budak tersebut. Tidak sah menjual budak tersebut hingga dibayarkan apa yang menjadi tanggungannya. Itu. Atau korbannya itu,
korbannya itu memaafkannya. Nah, demikian juga si budak ya. Si budak itu sama kayak tadi, mirip. Budak tidak boleh dijual jika dia melakukan kejahatan. Sampai dituntaskan dulu oleh tuannya itu kejahatan-kejahatan. Kalau dia mencuri misalkan dikembalikan itu, maka tidak boleh dijual si budak ini sebelum dituntaskan ini semua. Ya, kecuali si orang yang korbannya itu memaafkan. Kemudian wa yahrumu ay yufattira ragbatal mushtari awil ba'i ba'da istiqrari thamani liyabi'a alaihi aw liyashtariyahu minhu wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyari asyad. Selanjutnya, termasuk jual beli yang diharamkan. Haram seseorang melemahkan minat pembeli ataupun penjual setelah ada kesepakatan harga dengan tujuan menjual barang kepadanya atau membeli darinya. Jadi haram hukumnya melemahkan minat pembeli untuk membeli barang atau minat penjual untuk menjual barang dengan catatan tujuannya adalah supaya kalau dia melemahkan penjual supaya nggak jual ke dia, supaya dijual ke saya misalkan. Terus saya ingin beli itu, padahal mereka sudah sepakat harga. Dilemahkan minat si penjual untuk tidak menjual kepada dia, jual aja kepada saya, gitu. Atau intinya melemahkan minat pembeli supaya nggak membeli, atau melemahkan minat penjual supaya tidak menjual kepada dia. Saya bisa jual kepada kamu lebih murah. Itu artinya mempengaruhi minat si pembeli. Gitu. Saya bisa jual kepada kamu lebih murah. Itu misalkan. Atau kalau dia pembeli, jangan beli di dia, jangan beli, nggak usah ambil itu, mahal misalkan. Dengan maksud dilemahkan ini supaya nggak jadi, itu bukan dalam maksud yang lain. Beda kalau kita berjalan dengan teman misalkan, setelah sepakat harga, bukan maksud supaya dia menjual untuk kita, bukan juga supaya kita dia beli di kita, bukan. Tapi maksudnya adalah jangan beli mahal, saya pernah beli di tempat lain itu lebih murah. Nah itu lain, bukan maksud untuk membeli di dia, menjual ke dia, gitu. Atau dia beli di kita, bukan maksud itu. Gitu ya. Dengan tujuan yang tadi, maka itu hukumnya haram. Bahkan dikatakan wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyar asyad. Kalau tadi udah sepakat harga, haram hukumnya. Kalau sudah sepakat harga, sudah terjadi akad, itu lebih lagi haram. Udah terjadi akad. Mereka sudah sepakat harga, sudah akad pada masa khiyar. Baik itu khiyar majlis atau khiyar syarat. Kalau khiyar majlis itu setelah sepakat harga, sudah akad. Masih di tempat itu, masih di tempat penjual pembeli, belum meninggalkan tempat, itu khiyar majlis. Adapun khiyar syarat, setelah sepakat harga, kemudian sudah terjadi akad, udah perjanjiannya 3 hari misalkan paling banyak 3 hari, masih boleh kembalikan. Ini namanya khiyar syarat. Dalam masa khiyar ini dilemahkan, maka ini lebih lagi haram. Dilemahkan supaya nggak jadi beli di saya aja. Maksud saya supaya di saya aja beli. Kenapa kok beli di dia? Di saya aja beli. Gitu. Itu dosa. Karena ada maksud tadi supaya beli di kita. Gitu. Atau maksud supaya nggak jadi dibeli, mau kita beli. Gitu. Itu juga sama. Gitu ya. Kemudian wa ayyashtariyat ta'ama waqtal ghala'i wal hajati liyahbisahu wa yabi'ahu bi'aghla. Selanjutnya, haram seseorang membeli makanan di waktu harga mahal dan dibutuhkan untuk ditahan dan dijualnya dengan harga yang lebih mahal. Nah, sangat dibutuhkan barang itu.
Gitu ya. Sangat dibutuhkan makanan itu. Lalu dia beli, lalu untuk apa? Untuk dijual dengan harga yang lebih mahal lagi, padahal orang sangat membutuhkan barang itu. Makanan itu sangat dibutuhkan. Maka ini hukumnya haram. Dan ini juga berlaku kepada selain makanan yang itu sangat dibutuhkan, misalkan obat. Semua orang membutuhkan obat itu saat COVID misalkan. Semua orang membutuhkan. Jadi dia beli dengan banyak itu disimpan, ditimbun, lalu dijual dengan harga mahal. Padahal orang sangat membutuhkan barang itu. Ini haram hukumnya. Ini haram. Ya. Jadi dicontohkan makanan karena kenapa? Kan kita yang sangat kita butuhkan adalah makanan gitu. Sementara langka makanan. Itu. Oke ya? Itu haram hukumnya. Selanjutnya, wa ayyazida fi thamani sil'atin liyaghurra ghairahu. Selanjutnya, haram seseorang menaikkan harga barang yang dijual untuk mengelabui selainnya. Jadi, dia menaikkan harga barang yang dijual untuk mengelabui selainnya. Ada orang misalkan, padahal dia bukan pembeli orang ini. Dia orang yang dibuat untuk menipu orang lain. Orang yang seolah-olah orang itu bukan mau membeli, tapi dipasang untuk orang ini dapat mengelabui orang lain. Bagaimana misalkan, saya bilang ke dia, saya jual ini barang harganya mahal nih, 500.000. Jadi menjual, dinaikkan harga tinggi untuk mengelabui selainnya. Sementara orang lain nanti mendengar, oh segitu harganya. Itu udah dinaikkan tinggi, walaupun dikurangi, nanti dijual ke orang selain yang udah sepakat ini misalkan. Kedua ini dinaikkan barang untuk mengelabui orang, lalu orang itu membeli karena dikelabui, dikira oleh dia, ini barang harganya memang segitu, mahal. Ternyata itu barang tidak mahal, tapi tadi dijual pura-puranya untuk mengelabui orang bahwa segitu memang harganya. Gitu ya. Jadi di sini ada unsur menipu nih. Kemudian wa ayyufarriqa bainal jariyati wa waladiha qabla tamyiz. Haram seseorang memisahkan antara seorang budak perempuan dengan anaknya sebelum tamyiz. Jadi kalau mau beli budak, enggak boleh dipisahkan anaknya yang masih belum tamyiz. Anak kecil itu masih butuh ibunya misalkan. Gitu ya, budak perempuan tidak boleh dipisahkan dengan anaknya. Selanjutnya wa ayyaghusya aw yakhuna fil kaili wal wasni wal zar'i wal addi aw yakdzibah. Selanjutnya haram hukumnya menipu atau berkhianat dalam takaran. Menipu atau berkhianat dalam takaran atau timbangan atau ukuran hasta dan hitungan atau berbohong. Jadi berkhianat dalam takaran, ditakar dengan jumlah yang lebih sedikit ketika dia jual. Ketika dia beli, dia ingin lebih banyak. Tapi kalau ketika dijual, dia kurangi itu takaran. Atau timbangan, dia kurangi timbangan. Kalau takar, misalkan alat ukur seperti liter gitu ya, ditakar lebih dikurangi takarannya. Kalau timbangan tentunya misalkan gula 1 kilo, dia kurangi 1 on. Mengurangi timbangan, dosa ini. Atau hitungan jumlahnya dikurangi. Ini dosa. Ini dosa. Gitu ya. Menipu, berkhianat, dosa. Jadi, kalau kita seorang yang menimbang, itu hendaknya ditimbang, itu hati-hati. Jangan sampai ketika ditimbang, bungkusannya itu berat untuk menambah timbangan. Mohon maaf ya, karena sebentar saya izin untuk buka pintu. Oke, gitu ya. Jadi ini udah jelas haram menipu, berkhianat dalam takaran, timbangan, ukuran hasta. Kalau dulu kan hasta dibuat
sebagai alat ukur gitu kan. Sekarang ada meteran gitu. Dikurangi berapa senti dosa gitu. Harus hati-hati kali di sini. Setan luar biasa menggoda orang. Selanjutnya, wa ayyabi al-qutma au ghairahu minal badai'i wa yuqridal mushtari fawqahu darahima wa yazida fi thamani tilkal bida'ati li ajlil qardi. Selanjutnya, haram seseorang menjual kapas atau barang jualan lainnya lalu menghutangi pembeli dengan dirham lebih dari nilai barang tersebut dan menaikkan harga barang karena hutang tersebut. Jadi misalkan dia bilang ini harga 100.000. Dia bilang, oh saya nggak mampu beli ini, nggak ada uang. Ya udah, kamu dibeli di orang ini, harganya tapi dinaikkan. Dia hutang, dia beri hutang kepada orang yang membeli ini. Sebab dia berhutang, ya udah saya hutangin gitu. Sebab berhutangnya ini, maka harga barang dari 100.000 dinaikkan menjadi 120.000 karena ada hutang tadi. Padahal dia nggak mampu beli tadi. 100.000 dia nggak punya uang untuk beli 100.000 barang itu. Dibilang ya udah nggak apa-apa, beli aja, dihutangin. Karena dia nggak mampu, oke, saya hutangkan 100.000, beli aja, nggak apa. Tapi dengan syarat dalam akad sudah dia syaratkan ini benda udah dinaikkan harga duluan. Berhubung dia ada hutang dengan sebab hutang ini. Jadi dengan sebab hutang ini dinaikkan harga barang. Ini hukumnya haram. Oke, gitu ya. Jadi udah kita sebut tadi ya, dalam akadnya sudah disyaratkan ini. Dengan syarat harganya itu menjadi naik. Kenapa? Karena ada hutang. Jadi dalam akad disebutkan. Kemudian wa ayyuqridhal haika au ghairahu minal ujara'i wa yastakdimahu bi aqalla min ujratil misli li ajli dhalikal qardi. Ay in syarata dhalika wa yusammuna dhalika ar-rabtah. Kemudian haram seseorang menghutangi penenun kain atau orang lain yang disewa jasanya, lalu menyewanya dengan upah yang kurang dari upah umumnya karena ada hutang tersebut. Yakni disyaratkan itu dan mereka menamakan transaksi ini ar-rabtah. Ini contoh riba karat yang disebutkan. Yang tadi itu menjual kapas, misalkan dicontohkan haram menjual kapas atau barang jualan lainnya, lalu menghutangi pembeli dengan dirham lebih dari nilai barang tersebut dan menaikkan harga barang karena hutang tersebut, itu di dalam akad disyaratkan. Kemudian yang ini lain lagi. Dia menghutangi penenun kain atau orang yang disewa jasanya, lalu dia menyewanya dengan upah yang kurang dari umumnya karena ada hutang jika disyaratkan dalam akad. Misalkan orang itu berhutang pada dia, lalu orang ini kan disewa, beri hutang kepadanya. Orang yang menyewa ini mensyaratkan disewa dengan upah yang lebih kepadanya. Jika dalam akad ini disebutkan, dalam akad, saya sewa kamu dengan syarat gajimu lebih rendah dari yang lain karena kamu berhutang sama saya, misalkan. Ini termasuk riba karat. Dalam akad hutangnya sudah disebutkan syaratnya dia nanti dibayar gaji kurang dari yang lain.
Gitu ya. Selanjutnya, au yuqridal harrathina ila waqtil hasadi wa yashtaritu ay yabi'u alaihi ta'amahum bi awda'a minas si'ri qalilan wa yusammuna dzalikal maqdi. Haram seseorang menghutangi para petani hingga masa panen dan mensyaratkan kepada mereka agar menjual makanan hasil panen mereka kepadanya dengan harga yang sedikit lebih rendah dari harga sebenarnya. Maka ini dinamakan oleh mereka dengan maqdi. Kalau tadi rabaqah, kalau maqdi menghutangi para petani hingga masa panen dan mensyaratkan kepada mereka agar menjual hasil panen kepadanya dengan harga yang lebih rendah daripada umumnya. Gitu. Disyaratkan. Dia menghutangi dulu petani. Gitu kan? Hingga masa panen. Disyaratkan dalam akad juga. Dengan hutangnya ini maka nanti hasil panen harus jual ke dia. Dibeli dengan harga rendah dari umumnya harga. Dengan sebab hutang ini. Ini ketiga-tiganya dengan sebab hutang. Tadi dengan sebab hutang harga dinaikkan. Dengan sebab hutang jasanya dibayar lebih rendah. Dengan sebab hutang wajib menjual barang kepada dia dibeli dengan harga yang lebih murah daripada umumnya. Ini yang menyebabkan haram. Jadi, jika semua ini disyaratkan di dalam akad. Itu. Jadi saya jual kepada kamu barang ini dengan harga 150.000 padahal harganya 100. Karena kamu ada hutang pada saya. Atau misalkan dia bilang, saya sewa kamu untuk bekerja dengan saya, tapi saya bayar gajimu lebih rendah dengan sebab hutang. Atau misalkan kamu wajib menjual barang panen kepada saya, dia bilang dalam akadnya, dengan harga lebih rendah daripada umumnya harga karena hutang. Gitu. Saya beli pada kamu dengan harga lebih rendah karena hutang. Gitu. Karena hutang itu menyebabkan disewa lebih murah karena hutang, dibeli lebih murah karena hutang, itu namanya riba karab. Itulah riba. Mengambil si orang yang memberi hutang tadi, dia mengambil keuntungan dari sebab hutang ini. Sebab orang berhutang, dia ambil manfaat dari hutang itu, maka itulah riba karab. Itu. Kalau dulu kita udah bahas ribayat, riba nasa, riba tafadul, 3. Sekarang yang ini contoh-contoh riba karab. Yang orang hutang-hutang mengambil manfaat. Seperti kamu boleh berhutang kepada saya dengan syarat nanti ketika dikembalikan harus lebih. Kalau dia berhutang 100.000, ketika bayar harus 150.000. Nah, itu riba karab. Kemudian wa kadza jumlatun min muamalati ahli hadzal zaman. Wa aktsaruha kharijatun an qanunis syar'i. Demikian pula sejumlah transaksi muamalat orang-orang di masa sekarang. Kebanyakannya keluar dari aturan-aturan syariat. Itu dikatakan di kitab. Banyak transaksi sekarang keluar dari aturan syariat. Hutang pihutang, gadai, keluar dari aturan syariat. Kadang-kadang ditulis syar'i, di depannya ditulis lagi syariat. Tapi ternyata ketika praktek di dalamnya masih terjadi riba. Tulisannya syariat.
syariah. Kita tertipu kadang-kadang oleh nama syariah, padahal di dalamnya sudah tertipu kita. Kemudian fa'ala muridi ridallah subhanahu wa salamati dinihi wa dunyahu ayyata'allama ma yahillu wa ma yahrum min alimin wara'in nasihin syafiqin ala dinihi fa inna talabal halali faridatun ala kulli muslimin. Fa'ala muridi ridha Allah tadi dikatakan. Maka kepada orang yang menghendaki ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menginginkan keselamatan agama dan dunianya, hendaknya wajib bagi dia ayyata'allama, wajib dia untuk mempelajari ma yahillu wa ma yahrum, apa yang telah dihalalkan, apa yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia belajar? Maka wajib bagi dia untuk belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wajib kepada dia untuk belajar ilmu agama agar dia tahu mana halal, mana haram, supaya dia tidak terjatuh ke dalamnya. Karena di belakang juga sudah kita sampaikan. Wajib hukumnya belajar. Karena kalau tidak dijamin dia tidak terjatuh ke dalam keharaman. Menurut dia itu halal, ternyata itu adalah haram. Itu nggak mungkin diperoleh tanpa belajar ilmu agama. Bukan baca-baca sendiri. Bagaimana cara belajar? Min alimin wara'. Kepada siapa kita belajar? Kepada seorang ulama yang wara', yang mengutamakan akhirat. Nasih, selalu memberikan nasihat-nasihat. Syafiq ala dinihi, dan sayang terhadap agama seseorang. Sayang terhadap agama seseorang. Fa inna talabal halali faridatun ala kulli muslimin. Karena sesungguhnya mencari atau menggunakan yang halal adalah wajib bagi setiap individu muslim. Karena wajib bagi setiap individu muslim ini untuk mencari yang halal, maka wajib hukumnya bagi dia untuk belajar mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kalau tidak, dia akan terjatuh ke dalam yang haram yang dikira itu halal. Berapa banyak kalau kita nggak berilmu, transaksi yang kita lakukan di luar syariat misalkan. Maka dosa. Kita di dunia ini diperintahkan untuk belajar ilmu agama. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama hukumnya wajib. Kita dipertanyakan kelak di akhirat. Dihisab kita berapa banyak waktu kita habiskan, ternyata sudah terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon ampun kepada Allah dan kita mohon kepada Allah semoga diberikan kekuatan untuk tidak henti-hentinya kita belajar ilmu agama dan mampu untuk mengamalkannya. Dan Allah memberikan kepada kita guru-guru yang dapat menunjukkan kepada kita guru-guru yang dapat mengajari kita ilmu agama yang benar. Tuh. Untuk malam ini kita sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita masuk ke dalam bab nafaqah. Ya, untuk malam ini sudah cukup sampai di sini. Demikian, saya kembalikan kepada Ustadz Ibnu Zuhri. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadzah Muflis Sofala yang telah menyampaikan dan menjabarkan penjelasan penting yang mana pada malam hari ini kita telah menuntaskan tentang bab muamalat bagian akhir ya yang diharamkan dalam syariat Islam. Karena kita tahu sebagaimana tadi yang dijelaskan dalam matan akhir dari bab faedah tadi, fa inna talabal halal fariidatun ala kulli muslim. Karena sesungguhnya mencari atau menggunakan benda-benda yang halal itu fardu atau wajib atas setiap muslim. Maka dari itu kita sebagai orang-orang muslimin dan muslimat hendaknya bagi kita untuk memperhatikan apakah barang yang kita gunakan atau yang kita cari ialah perkara dari hal-hal yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita masuk kepada sesi berikutnya. Jika seandainya ada daripada para peserta yang ingin bertanya, boleh membuka mikrofonnya secara langsung atau menyampaikan dari kolom komentar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah, ini kan kami mau tanya Ustazah. Misalnya kan ada seorang pedagang itu dia menjual barang dengan harga yang berbeda-beda kepada pembelinya, itu gimana ya Ustazah? Misalkan contohnya kalau di sini itu kan paling sering yang gas 3 kilogram itu Ustazah. Jadi kan ada yang jual 23.000, ada juga yang menjualnya 25.000. Sementara yang kami tahu dari perusahaan gas itu paling tinggi harganya boleh diperjualbelikan itu 23.000, Ustazah. Itu bagaimana ya, Ustazah? Waduh, saya nggak tahu itu ya. Saya tanya lagi. Nggak ngerti itu. Bagaimana itu? Karena tadi yang kita sebut adalah menjual barang yang sangat-sangat dibutuhkan. Pada saat dibutuhkan itu dia beli lalu dijual dengan harga yang lebih mahal. Saya nggak ngerti apakah itu sangat-sangat dibutuhkan. Nggak tahu saya, nanti saya tanya. Itu ya. Saya tanya dulu ya. Ya, Ustazah. Ya. Selanjutnya, kepada para peserta, jika seandainya ada yang bertanya, boleh menampilkan di kolom komentar atau langsung membuka mikrofon. Ya, Saudara Adinda. Adinda ya? Ya, Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan yang tadi kalau misalkan kita mau minjem uang, terus yang minjemin teh bilang mau ngasih tapi dengan syarat dilebihkan. Padahal kan yang meminjamkan itu kan bercanda, tapi kita karena tanda terima kasih, jadi kita juga dilebihkan. Apakah itu termasuk haram? Terima kasih Bu Ustazah. Ya. Kalau ternyata kalau tidak disebutkan dalam akad, bukan dari dalam akad, maksudnya saya hutangkan kepada kamu dengan syarat nanti ketika kamu kembalikan ke saya uang 100.000 ini menjadi 150, bukan dalam akad. Tapi orang yang ini, orang yang berhutang ini, dia merasa berterima kasih karena ketika dia sangat-sangat membutuhkan, dibantu oleh dia, maka dia karena berterima kasih dia memberikan hadiah, itu tidak termasuk haram karena itu di luar dari akad. Gitu ya. Berarti kalau nggak dimaksudkan di akad, itu halal-halal aja? Ya, kalau seandainya dia berterima kasih atau beri hadiah, si ini tidak mensyaratkan dia. Si yang memberi hutang ini tidak mensyaratkan apapun. Tapi tadi terima kasih dia, misalkan dia bawa barang hadiah, misalkan. Itu terserah, di luar akad. Gitu ya, jangan disyaratkan dalam akad. Dengan syarat kamu boleh berhutang dengan saya, nanti kamu bawa kulkas satu untuk saya ketika dikembalikan. Itu yang jangan. Gitu ya. Iya. Makasih Bu Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Masih ada lagi pertanyaan? Baik. Jika seandainya tidak ada lagi yang bertanya, maka kita cukupkanlah kajian kita dan pertemuan kita, meskipun ini melalui pertemuan online. Maka dari itu kami persilahkan kepada Ustaz Mukhlis Falah untuk menutup kajian terlebih dahulu. Baik, terima kasih sekali lagi. Barakallahu fikum jami'an. Kita tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam ahkam. Semoga pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah dan mendapatkan pahala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mukhlis Falah sudah bersedia malam hari ini meluangkan waktunya untuk kita semua mengisi pengajian Ilmuddin Ad-Daruri ini, apalagi mengenai pembahasan tentang bab muamalah ini.
Mungkin jika seandainya ada daripada para peserta yang belum memahami secara detail tentang pembahasannya, boleh nanti melampirkan pertanyaan kepada kami, para admin, yang insya Allah nanti akan kami tanyakan langsung kepada narasumber kita, Ustaz Mukhlus Sofala, dan kepada guru-guru kita. Maka dari itu, cukup sekianlah cara kita pada malam hari ini, meskipun ini melalui kajian online, tapi tidak menutup semangat kita semua dalam mengkaji ilmu din al-Daruri, terutama dalam kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari ini, yang insya Allah pada minggu yang akan datang, yakni pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bab nafkah, apa yang diwajibkan bagi seorang laki-laki dalam menafkahi dan lain sebagainya. Maka dari itu, tetap semangat dalam mengkaji ilmu agama, jangan putus semangat. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keridhoannya dan dilimpahkan rahmatnya, dan bisa kembali bertemu pada kajian online pada pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan beribu-ribu kata maaf jika sana ada kesalahan dan kesilapan dari kata ataupun penyampaian dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Saya izin keluar. Syukran Ustazah. Barakallahu fikum. Amin wa fiikum.